yang telah mendahului kita 1 tahun yang lalu. Semoga Pak Chandra mendapat ketenangan dan kebahagiaan bersama Bapa di surga, dan kita yang masih di dunia ini bisa meneladani semangat pelayanan Pak Chandra. Amin. Baik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadat malam hari ini. Untuk pembuka, silakan lagu pembuka, Andri. Oh, siapa? Bu Rudi. Ya. Kita nyanyi Yesus Juru Selamat kami. Yesus Juru Selamat kami, atas Engkau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang mengikut wafat-Mu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Yesus, Dikau sang penghibur bagi orang yang sedih. Liburlah hati umat-Mu dan teguhkan imannya. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada saudara-saudari sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, kita berkumpul untuk memperingati saudara kita, Bapak Laurentius Chandra, yang telah dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Kita akan berdoa untuk keselamatannya dan kita akan mendengarkan sabda Tuhan, supaya iman kita diteguhkan, yaitu iman kepada Kristus yang telah bangkit dari alam maut. Marilah kita mengheningkan cipta sejenak untuk menyadari kehadiran Kristus di tengah-tengah kita dan mengawali ibadat ini dengan mengakui segala dosa kita, agar dengan hati yang bersih kita layak menyampaikan doa-doa kita. Marilah kita mengheningkan cipta sejenak untuk menyadari kehadiran Kristus di tengah-tengah kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang mengasihi saudara, menganugerahkan kepada saudara ketenangan, kedamaian serta pengampunan, dan kelak mengantar saudara ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah tujuan hidup manusia. Kami memperingati saudara kami, Bapak Laurentius Chandra, yang sudah Kau panggil dari tengah-tengah kami. Ampunilah segala dosanya demi sengsara putra-Mu, dan bangkitkanlah dia, agar ia pantas bertemu muka dengan Dikau, dan berbahagia bersama Engkau di surga,
demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan Andre untuk bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Silakan Pak Ivan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Malam. Malam hari ini kita memperingati bersama teman saudara kita yang terkasih, Pak Chandra. Ya, saya panggil nama singkatnya karena ya sangat awam, familiar nama Pak Chandra di dalam
kehidupan kita masing-masing, karena sama-sama di Santo Yakobus. Banyak kenangan tentu yang sudah kita rasakan bersama dengan Pak Chandra, almarhum Pak Chandra, khususnya bagi keluarga Ibu Yeti, anak dan cucu-cucu. Kenangan hidup memang tidak akan bisa kita lupakan. Dan itu adalah merupakan bagian dari kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa berada saat ini, kita bisa berkumpul di saat ini, tentu juga kita tidak akan pernah terpikir, oh kok kita bisa kumpul ya sama-sama. Kita juga tidak tahu, kita coba memeriksa kehidupan kita masing-masing 10 atau ya setahun lah, setahun ke belakang, kepikir nggak ke depannya kita mau jadi apa? Atau jangankan ke depan aja, nanti setelah selesai Zoom ini, kita tahu nggak apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita? Tentu pertanyaannya sangat susah. Orang pintar pun, Mama Loren pun tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Seorang tukang ramal pun tidak akan tahu kehidupan setiap dari kita. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga dengan Pak Chandra. Awalnya saya sungguh kaget mendengar berita, ya ini sedikit flashback, Pak Chandra meninggal. Karena sebelum kejadian itu saya ingat sekali, saya bertemu dengan beliau di klinik Tabita. Waktu itu Pak Chandra mau ngambil obat. Ya saya lihat sih biasa-biasa aja. Tapi ternyata seminggu kemudian Pak Chandra meninggal. Itu betul-betul sangat kaget. Dan setiap dari kita, bahkan mungkin Bu Yeti, anak cucu pun tidak akan bisa memperkirakan, loh kok bisa meninggal ya? Ya itulah semua kuasa dari Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, malam hari ini kita bersama-sama mengenang Pak Chandra, bagaimana Pak Chandra dulu dalam lingkungan Yakobus, saya ingat sekali, begitu aktif di saat ini sebelum kondisi corona, hujan pun saya ingat dia pasti datang sama Bu Yeti. Naik sepeda motor, Bu Yeti yang gonceng. Bener ya Bu Yeti ya? Iya betul sekali. Nah, saya ingat sekali itu. Sampai saya ngomong Pak Chandra, opo kok gak nyetir sepeda motor aja? Wah, gak ketok motorku lek malam. Lebih ke belakang lagi, saya juga sama-sama Pak Chandra di CFM, salah satu komunitas. Beliau juga aktif sekali. Sebelum saya gabung, beliau sudah aktif. Bahkan naik sepeda motor itu, Pak Chandra malam-malam dari rumah ke gereja. Waktu itu pertemuannya di gereja. Jadi banyak kenangan kita masing-masing dengan Pak Chandra, bagaimana kehidupan Pak Chandra yang kalau boleh dibilang sangat luar biasa. Dia juga pernah secara pribadi bercerita kepada saya bagaimana dia dulu hidup, ya walaupun tidak detail. Ya mohon maaf ya Bu Yeti ya, bukan saya terus ini ya Bu Yeti ya. Cuma sekedar nggak Pak Chandra. Pak. Silakan Pak, silakan. Memang itu kenyataannya. Pak Chandra banyak cerita bagaimana dia dulu hidupnya dulu ya. Dia banyak memberikan juga masukan bagi saya, mengajar saya begini. Orangnya begitu sederhana, begitu ya enggak banyak komplain Pak Chandra itu. Ya, kembali lagi, setiap dari kita juga tidak akan bisa memprediksi umur kita, usaha kita bagaimana, nasib kita ke depan bagaimana. Semua orang, setiap dari kita tidak akan pernah tahu. Romo pun sampai Paus pun tidak akan pernah tahu. Karena yang tahu hanya Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus sendiri pun tidak tahu. Tuhan Yesus tahu, tapi dia tidak berhak untuk memberitahukan, karena itu adalah kuasa dari Bapaknya sendiri. Jadi Bapak, Ibu, saudara terkasih, perjalanan hidup kita ini masing-masing penuh misteri. Jadi banyak perjalanan hidup kita yang boleh dibilang jatuh bangun, apalagi dengan kondisi corona saat ini. Setiap dari kita pasti mengalami, baik itu seorang pekerja, ikut bekerja di satu perusahaan, ataupun mempunyai usaha, pasti akan tergoncang. Dan kita juga tidak tahu kapan corona ini akan habis. Kadang naik, kadang turun, naik lagi, turun lagi, vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, nanti mungkin ada vaksin 4, vaksin 5, dan vaksin tidak tahu sampai vaksin berapa kali. Kita juga tidak akan pernah tahu kapan bisa habis. Tapi hanya satu yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu.
sama yang seperti Bunda Maria. Dalam bacaan Injil hari ini, Bunda Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Bapak Ibu, coba kalau kita mengkondisikan, kita memposisikan kita sebagai Maria. Maria saat itu tuh usianya begitu muda. Sangat-sangat muda. Nah, bayangkan bagaimana seorang wanita yang usia muda, tiba-tiba dia dibilang, kamu hamil. Nah, coba misalkan itu terjadi dalam kehidupan, ya mohon maaf ya, amit-amit tidak, saya cuma mengambil ilustrasi bagaimana itu terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita siap menerima seperti yang Maria katakan? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Maria pun tidak akan tahu kenapa dia bisa dipilih oleh Tuhan. Maria pun tidak menyangka kalau kejadian itu, dan bahkan sampai dia dipilih menjadi Bunda Kristus. Dia hanya bilang, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Bapak, Ibu yang terkasih, demikian juga dalam kehidupan setiap kita. Kita hendaknya meniru dan mencontoh kehidupan Bunda Maria. Bunda Maria begitu taat kepada Allah Bapa di surga. Nah, saya percaya kita semua yang hadir di sini, tentunya kita juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita pasti mengaku murid Kristus. Dan saya yakin kita semua di sini bukan pengikut Kristus. Kalau pengikut dengan murid berbeda, Bapak Ibu. Kalau pengikut ya hanya ngikut. Hanya ngikut, dia nggak tahu, oh ke sana ya, pemimpinku ke sana ya, aku melok ke sana. Tapi kalau setiap kita yang hadir di sini mengaku, saya murid Kristus. Saya murid Yesus Kristus. Berarti setiap dari kita sini pasti akan meniru dan mencontoh apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sama seperti Bunda Maria. Dia percaya kepada Allah Bapanya di surga. Dia serahkan semua hidupnya kepada Allah di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengalaman hidup setiap dari kita pasti akan bermacam-macam. Tuhan memberikan satu ujian bagi kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya tidak bisa bilang, oh dia enak ya. Oh enggak, kamu yang enak. Oh enggak. Tuhan sudah memberikan satu porsi bagi setiap dari kita di sini. Dan Tuhan bekerja sesuai dengan kehendaknya. Kembali lagi Bapak Ibu, kalau kita mengaku murid, maaf saya tidak pernah bilang saya pengikut Kristus, tapi saya bilang saya murid Kristus. Jadi kita semua di sini itu adalah murid Kristus, bukan pengikut Kristus. Kalau pengikut itu bisa menceleng. Pengikut itu artinya cuma ngikut tapi nggak tahu apa-apa. Tapi kalau murid, dia pasti akan mencontoh gurunya. Guru ngomong gini, ya seperti kita ingat waktu kita sekolah. Guru matematika ngajari begini, guru fisika. Nggak mungkin kita mau bantah. Oh ya betul tuh guru ngomong begitu. Nah sama, saya murid Kristus, Bapak Ibu juga murid Kristus. Jadi kalau kita mengaku murid Kristus, ya hendaknya kita mencontoh. Kita serahkan setiap hidup kita. Kita serahkan setiap pergumulan hidup kita. Kita serahkan pekerjaan kita. Kita serahkan anak-anak kita. Kita serahkan suami kita. Kita serahkan istri kita di dalam tangan Tuhan. Kita percaya sebagai murid-murid Kristus, kita percaya kepada Bapa di surga, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan hanya cuma mau melihat, kamu kuat enggak? Kamu bisa enggak? Atau kamu cuma, dikasih begini langsung, enggak bisa aku Tuhan. Saya enggak mau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perkataan terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sesungguhnya aku ini hamba-Mu, terjadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Itu kata-kata Bunda Maria yang mungkin setiap dari kita sudah hafal. Wis ngelontok di dalam hati dan pikiran kita. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, sudahkah kita melakukannya? Ngomong tok gampang. Oh iya, aku iso, aku gampang. Tapi Bapak Ibu, untuk melakukannya itu tidak gampang.
butuh pengorbanan, butuh ketaatan. Kalau sedikit gitu aja langsung rusuh loh ya. Coba kita melihat kehidupan Bunda Maria. Pernah enggak dia komplain kepada Bapa di surga? Pernah enggak dia ngeluh kepada suaminya, Santo Yusuf, di saat dia membesarkan Tuhan Yesus waktu kecil? Sebagai seorang ibu pernah komplain enggak? Wah, Pak, iki anak iki ini kok cek nakal ya, Pak. Iki tole kok cek nakal ya, wangel men gak gelemangan apa? Diceples saya ta. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi kita sebagai murid-murid Kristus hendaknya kita totalitas kita serahkan hidup kita. Gak usah mikir, maksudnya ya kita tetap berusaha Bapak Ibu. Tapi segala sesuatu itu ben Tuhan sing mutusno. Jadi kita ndak perlu kita Tuhan aku karepku ngene. Contoh simpel begini Bapak Ibu. Saya berdoa, Tuhan saya minta mobil Tuhan. Saya sudah bekerja, saya minta mobil. Saya mau mobil Ferrari, model terbaru, warnanya merah, pokoknya mobilnya apik Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ngasih aku mobil Innova, mobil Avanza. Saya terima enggak? Kok enggak mau ke Tuhan, aku maunya kan minta Ferrari, kok dikasih Avanza Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kalau kita memang percaya kepada Allah kita di surga, kita serahkan. Kita mengikut Bunda Maria. Ya Tuhan, biarlah terjadi seturut dengan kehendak-Mu, karena aku ini hamba-Mu Tuhan. Aku tidak layak minta lebih. Apapun yang Kau berikan kepada kami, kepada saya, kepada kita semua, itu sudah yang terbaik buat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi, saat ini kita juga berkumpul bersama-sama mengenang Pak Chandra. Pak Chandra pun almarhum jujur juga tidak akan tahu kok dia akan dipanggil 1 tahun yang lalu. Dan setiap dari kita juga tidak tahu kapan kita akan dipanggil sama Tuhan. Pertanyaannya, sudah siapkah kita masing-masing? Apakah kita yang hadir di sini sudah siap? Atau kita bisa tahu kapan kita meninggal, kapan kita usaha kita maju, kapan kita istilahnya lepas dari pergumulan hidup ini. Kapan corona lepas, tidak ada yang tahu. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, hendaknya kita kembali lagi, saya ingatkan, kita bersama-sama, mari. Apalagi hari ini adalah memperingati hari sukacita. Gereja juga memberikan hari sukacita, jadi boleh dibilang bukan kebetulan juga kok Pak Chandra 1 tahunnya kok bertepatan dengan hari sukacita. Hari gereja, hari sukacita dalam kalender gereja. Semua kan tidak bisa kita prediksi jauh-jauh, nanti ini 1 tahunnya pas hari sukacita, tidak ada yang tahu. Nah, itulah. Jadi kita alangkah indahnya kita serahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan, karena kita ini semua hamba-Nya. Baik, Bapak Ibu, menutup renungan singkat ini, saya mau sedikit sharing kepada Bapak Ibu sehubungan dengan perkataan Bunda Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi saya mau sharingkan begini. Ini kebetulan ada mami saya, ada adik saya juga. Saya juga tidak pernah membayangkan saya bisa berbicara di sini, saya bisa menikmati kehidupan saya sampai sini. Karena orang tua saya, mami saya, dan adik saya pasti tahu kehidupan saya yang lalu bagaimana. Dan pasti juga tidak akan bisa terpikir kalau saya bisa begini. Saya jujur waktu itu kehidupan di Manado enak. Tapi ya kembali ya, ini semua ini Tuhan proses. Sampai suatu saat saya merasa jenuh dalam kehidupan saya, cuma bilang begini kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hidupanku gini. Aku sudah menjalani semua Tuhan. Kok gini terus hidupku Tuhan? Aku bosan. Saya bosan Tuhan. Ya akhirnya ya wis Tuhan, karena ya waktu itu mungkin karena saya betul-betul kecewa sama Tuhan. Akhirnya saya ya wis Tuhan, sak karepmu Tuhan. Wis pokoknya apa karepmu aku melok. Ya ternyata betul Bapak Ibu.
ungkapan hati saya itu memang betul-betul bagi Tuhan itu betul-betul ungkapan karena saya tidak tahu apa yang saya harus kerjakan, apa yang harus saya lakukan. Sehingga suatu saat dari pekerjaan saya yang begitu hebat, akhirnya turun sampai saya kembali ke Surabaya dengan semua kondisi begini. Bahkan saya mau menikah pun, sampai saya tugas saya menikah, semua saya hanya minta Tuhan, kalau memang itu kemauanmu, terjadilah padamu seturut dengan kehendak-Mu. Saya berdoa minta istri itu cuma, ya ini mana bagi Andri kalau kamu serius minta istri, berdoa sesungguh Andri. Ini betul ini. Tapi saya doanya dulu, jujur saya doa, Tuhan, saya minta istri yang cantik, muda, usia 35 tahun. Istri saya dengar nih. Saya selalu doa begitu, Tuhan saya minta istri muda, umur 35 tahun. Terus setelah itu saya pikir, loh, umurku hampir 50 kok minta bojo 35, itu gak gendeng tadi. Nah, di situ aja saya akhirnya, oh ya salah Tuhan. Akhirnya saya hanya berdoa, Tuhan, kalau Engkau berkenan, Engkau berikan saya pasangan, yang penting dia takut akan Engkau. Titik saya itu. Habis itu saya tidak mikir. Dan puji Tuhan, berjalannya waktu, saya juga tidak menyangka saya mendapatkan pasangan jauh dari Surabaya. Saya harus keluar lagi dari kota saya. Dulu kehidupan saya lalu, istri saya juga orang luar pulau. Sekarang luar kota. Jadi intinya Tuhan memberikan kesempatan bagi saya. Karena saya juga tidak mikir. Pekerjaan saya juga tidak tahu. Kemarin saya juga mau melakukan pernikahan, kerja juga masih kembang-kembis pekerjaan saya. Kondisi corona, pekerjaan ya. Tapi saya percaya. Saya ngomong, Tuhan, kalau memang ini memang terjadi, biar terjadi seturut kehendak-Mu. Yang penting aku melayani Engkau kemanapun, saya tetap ini. Dan puji Tuhan, saya bisa mengarungi pernikahan saya dengan istri saya yang sekarang, dengan pekerjaan yang kadang ada, kadang enggak. Kadang ada, kadang enggak. Terus masuk aku ngamuk sama Tuhan. Tuhan, ini apa Tuhan? Aku sekawin kok gono kerjaan Tuhan. Terus aku mangani anak bojoku apa? Ya, tetap saya berusaha. Tetap saya berusaha bagaimana saya bisa mendapatkan pekerja dan juga bisa melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi hidup saya. Nah, mungkin juga ini pengalaman hidup ini Bapak Ibu mengalami. Setiap manusia mempunyai pergumulan hidup masing-masing. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau kita percaya sungguh-sungguh bahwa kita ini adalah hambanya Tuhan, wis percaya. Saya dulu orang ke gereja, dipanggil sama mami saya ke gereja, saya males. Sopo gereja engko Waktu kecil kalau dipanggil gereja, saya paling males ke gereja. Bangun mepet-mepet baru ke gereja. Sekarang, sebelum itu saya harus ke gereja. Sama-sama Pak Antoni dulu, kok masih ingat tugas saya sebelum misa, setengah jam, 45 menit sudah harus di gereja. Dulu saya masuk gereja, kalau enggak Romo ting tong masuk, baru saya datang. Diomelin, dipanggil, gampang. Nah, Bapak Ibu, ini hanya sharing singkat saya. Semoga sharing singkat saya ini bisa memberikan kekuatan bagi kita semua, peneguhan juga bagi kita semua, bahwa kita semua ini adalah hamba Tuhan. Biarlah semua terjadi seturut kehendak Tuhan. Jangan maksakan karepku dewe. Walaupun kita pinter, walaupun kita mampu, walaupun kita jago karate, jago komputer, jago bisnis, tetap kita ini hamba Tuhan. Kalau Tuhan ngomong enggak, ya pasti tetap enggak. Kita mau pontang-panting, jungkir balik, Tuhan ngomong enggak le, durung wayahe le, ya tidak akan terjadi. Baik Bapak Ibu, demikian sharing kita pada malam hari ini dalam setahun peringatan almarhum saudara kita yang tercinta, Pak Chandra. Semoga memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Pak Ivan atas renungan dan sharingnya. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan doa rosario. Pada malam hari ini, doa rosario mengambil peristiwa mulia, dan nanti doa rosario dipimpin oleh AI Gebi,
Dan untuk perpuluhannya nanti Hilda, peristiwa 1, peristiwa 2 Pak Chandra, peristiwa ketiga Velia, peristiwa 4 Cipta, dan peristiwa kelima Ida. Baik, kita mulai. Silakan, Kak Igebi. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sama-sama awali doa rosario dengan menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawat Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Bapa, mampukanlah kami melanjutkan misi putramu, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang agar kerajaan-Mu menjadi nyata di bumi ini. Peristiwa mulia yang pertama, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ya, yang kedua, Yesus naik ke surga. Sesudah ia menyatakan demikian, diangkat ke surga disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hai orang Galilea, kenapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Bapa, Engkau tumpuan hidup dan harapan kami. Tanamkanlah dalam diri kami keyakinan bahwa Engkau menyertai kami selalu hingga akhir zaman. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami rezeki pada hari ini, dan mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah cobaan, tetapi jahat. Amin. Tuhan sertamu, di antara wanita, Yesus, ini yang berdosa, dan terpujilah buat tubuh Yesus. Santa Bunda Allah, doakanlah berdosa dan mati. Terpuji wanita, dan Maria Bunda, doakanlah berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah buah tubuhmu Yesus. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang kami mati. Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah tubuhmu Yesus. Maria Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Dan Roh seperti dan segala nama Yesus, Maria dan Yesus yang dosa-dosa kami selamat sudah lama sangat terakhir. Peristiwa mulia yang ketiga. Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu mereka untuk dikatakan. Membimbing hidup kami dalam kasih dan kebenaran-Mu, serta menjadikan kami layak di hadapan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang keempat diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan Yesus akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang mereka awan bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, berilah kami iman yang hidup, dan jadikanlah kami saksi-Mu di hadapan sesama kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubung matahari, dengan bulan di bawah kakinya dari panasnya. Bapa, satu-satunya sumber kasih sejati, kobarkanlah dalam diri kami semangat kasih-Mu kepada Bunda Putramu, sebab kami memandangnya sebagai teladan pengikut Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Baik, kita lanjutkan dengan doa permohonan. Marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa kita yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut. Kepada kerahiman Allah Bapa, kita percayakan saudara kita, Bapak Laurentius Chandra, yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Semoga wafat putranya menjadi jaminan penebusan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa membukakan pintu surga bagi saudara kita, Bapak Laurentius Chandra, dan menerima dia dalam keluarganya yang berbahagia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa membangkitkan dia untuk kehidupan kekal yang ia janjikan kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa memberkati keluarga yang ditinggalkan agar tabah dalam segala cobaan hidup dan tetap setia dalam pengabdian kepadanya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga dalam tingkah laku setiap hari kita memancarkan harapan bahwa hidup ini tidak menuju kematian, tetapi kepada kerajaan Bapa yang tak berkesudahan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dan Bapa kami, dengarkanlah doa yang kami panjatkan ke hadapan-Mu dan selamatkanlah saudara kami Bapak Laurentius Chandra serta semua orang yang sudah meninggal dunia. Anugerahkanlah istirahat dan damai abadi kepada mereka semua, sebab Engkaulah Allah orang-orang hidup, Engkaulah Allah kami sepanjang segala masa. Amin.
Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudara-saudara, mungkin ada kata sambutan keluarga dari Cik Yeti, silakan. Ya, makasih Ven. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, terutama untuk Pak Kaling, Bapak Ivan, terima kasih karena selama ini telah membantu kami yang telah kehilangan Pak Chandra. Kami atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama ini Pak Chandra ada melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Mohon Bapak Ibu sekalian memaafkan Pak Chandra agar jalan Pak Chandra dilapangkan di surga. Kami atas nama keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini untuk mendoakan almarhum suami saya Bapak Chandra. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu kalian semuanya. Terima kasih. Saudara-saudari, dengan demikian upacara peringatan arwah saudara kita Bapak Laurentius Chandra sudah selesai. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan dan rahmat-Nya yang kita mohon meneguhkan iman kita. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai kita selama-lamanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Pak kasih Ivan, semuanya. Iya, terima kasih sama-sama Cik Yeti. Mungkin Pak Ivan ada yang mau disampaikan? Pak Roy, ada Pak Roy. Pak Roy mungkin ada pengumuman Pak Roy yang perlu disampaikan. Pak Wakil, Pak Roy. Jadwal yang sudah di-share di grup aja ya. Jadi jadwal ibadah tobat Minggu Palma dan Hari Suci Paskah. Itu nanti mungkin ada di grup Santo Yakobus. Untuk pendaftaran yang ibadah tobat itu manual ya. Jadi langsung nggak pakai link seperti yang sebelumnya. Ya, pengakuan dosa Senin, Selasa, Rabu 4, 5, 6 April jam 6 sampai jam setengah 9 registrasi manual. Mainnya ada di grup ya nanti itu aja. Baik ya, terima kasih Pak Roy. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita bersama-sama sebagai satu keluarga Yakobus, lingkungan Yakobus, kita turut mendoakan arwah Pak Chandra bersama-sama dengan keluarga, Ibu Yeti, anak-anak dan cucu, sehingga ya seperti harapan kita semua, semoga Pak Chandra dilapangkan jalannya dan bisa berkumpul bersama-sama dengan para orang kudus di surga, dan terlebih juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, junjungan dan sebagai guru kita semua. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, terima kasih juga Ibu Yeti dan keluarga. Ya, kita juga sebagai umat Yakobus minta maaf juga bila ada dari kami yang ya mungkin perbuatan ataupun perkataan yang menyinggung keluarga Pak Chandra waktu Pak Chandra hidup. Ya, kita semua juga namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Ya, betul kita sekali. Juga minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bu Yeti dan keluarga. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak makasih, atas Bu Yeti. bantuannya selama ini. Sama-sama Bu Yeti, Tuhan berkati. Baik, amin. Bu Feni, saya kembalikan ke Bu Feni. Mungkin ada pengumuman selanjutnya, silakan Bu Feni. Terima kasih. Ya, saya rasa tidak ada ya, cuma untuk APP
minggu depan ya, hari Kamis seperti biasanya. Baik, kita akhiri ibadat malam hari ini dengan lagu penutup. Silakan Bu Rudi. Kita lakukan asal aku diami. Asal aku mendiami rumah Allah Maha Tinggi, ku akan aman sentosa dalam perlindungan Bapa. Aku berharap padamu, Engkaulah yang menghiburku, Engkaulah benteng yang kuat, pembawa selamat dan rahmat. Aku berharap padamu, Engkau segarkan yang lesu, Engkau sembuhkan yang patah, Kau ampuni yang bersalah. Malapetaka bahaya tak akan dapat menimpa yang menyerukan namamu dan mengabdimu selalu. Terima kasih Bu Rudi, juga terima kasih kepada teman-teman yang lainnya yang sudah membantu berjalannya ibadat peringatan arwah 1 tahun untuk Bapak Laurentius Chandra. Terima kasih semuanya, selamat malam. Selamat malam, terima kasih atas dan doanya pada malam hari ini semua. Kami atas nama keluarga sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Dadah, Ling-Ling. Ikut lagi ya. Alien ikut Kamis, Alien. Kamis ikut toh APP. Ya, Alien. Kamis. APP bukan Jumat ya, Bu Fen? Minggu depan kan masih kelima toh, Pak. Oh ya, minggu 5, Kamis. Ya, Alien, melo Alien, APP. Hari apa? Hari Kamis. apa? Hari Kamis. Hari Kamis.